Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Introduction to Industrial Engineering Increase Sales Komatsu Genuine Oil Use Customer Relationship Program. Ya, bahwa sesuai dengan data yang ada, bahwa consumption di tahun 2020 itu menurun drastis dikarenakan krisis COVID. Selanjutnya di tahun 2022 harga batu bara mengalami lonjakan yang sangat tinggi dikarenakan konsumsi peningkatan yang terjadi di Asia, dan tahun 2023 ini mengalami penurunan dan relatif harga sesuai dengan stabil sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, pada slide kali ini kami ingin coba menjelaskan terkait dengan market condition khususnya brand Komatsu ya di Indonesia. Ini masih berhubungan dengan slide sebelumnya bahwasanya terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup volatil terhadap batu bara sehingga menyebabkan juga market alat berat di Indonesia juga cukup berpengaruh. Dalam slide ini kami coba menyampaikan grafik ya atas beberapa data penjualan alat berat khususnya Komatsu di Indonesia. Data ini kami tarik 6 tahun ke belakang mulai 2018 sampai dengan 2023. Di sini terlihat bahwasanya secara penjualan di 2018 di angka 4.879 seiring juga dengan kondisi penjualan pangsa pasar penjualan batubara secara global pada saat sebelumnya, bahwasanya di 2019 terjadi pandemi COVID ya, sehingga menyebabkan tren juga menurun. Penurunan yang cukup signifikan adalah terjadi di tahun 2020. Tapi pada tahun 2022, data ini menunjukkan bahwa penjualan Komatsu sales volume itu meningkat cukup signifikan 86% dibanding tahun 2021, yaitu di angka 5.753. Ini merupakan penjualan tertinggi ya, sejarah penjualan tertinggi penjualan Komatsu alat berat di Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2023 harga bara juga cukup volatil ya, kembali ke harga-harga sebelumnya ya di sekitaran $150 per ton, sehingga dari data ini bisa kita lihat bahwasanya di data di Juli 2023 penjualan Komatsu ya alat berat itu naik 9% dibanding dengan tahun sebelumnya, dari 3.399 ke angka 3.551, dan secara market share Komatsu masih memimpin ya di pangsa pasar alat berat, yaitu di angka 32%. Oke, sekarang kita masuk ke dalam slide yang membahas terkait presentasi market sektor di Indonesia. Kita bagi kepada 4 sektor, di mana ada sektor agro, sektor construction, sektor forestry, dan mining. Dari 6 tahun ke belakang, dari mulai 2018 sampai dengan bulan Juli, yaitu di Juli 2023, dari grafis sudah digambarkan sektor mana yang mempunyai sumbangsih atau secara presentasi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Walaupun di tahun 2019 dan di tahun 2020 terjadi koreksi dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kalau kita lihat dari masing-masing sektor, kita lihat dari agro dan forestry. Agro dan forestry sebenarnya mempunyai update bisnis atau perkembangan bisnis dari tahun ke tahun itu yang selalu meningkat. Tapi memang peningkatan produk bisnis mereka dari tahun ke tahun dari sektor tersebut relatif kecil. Dia akan tetap meningkat, teman kecil. Kalau di construction sendiri, memang anggaran APBD, anggaran APBN dari pemerintah
KPP yang semua sudah diprogram dari tahun ke tahun memang selalu meningkat. Dan yang dimonitor adalah serapan atas apa yang sudah dibudgetkan. Dari tahun ke tahun akan selalu meningkat, dan semakin besar serapannya, semakin besar pula budget yang akan digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan di sektor mining atau yang kita lihat di slide warna biru, memang di sini tergantung sekali terhadap harga komoditi, khususnya komoditi batubara. Di saat komoditi batubara harganya menurun atau terkoreksi turun dari 2018 ke 2019, apalagi ada pandemi di tahun 2020, maka memang secara persentage sektor mining ini mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi setelah selesai dari masa pandemi, di mana harga batubara sudah mulai naik dan mungkin melampaui dari tahun 2018, itu kita lihat bersama sektor mining tetap menjadi sektor andalan atau sektor yang paling besar sumbangsinya terhadap market sektor, khususnya di produk Komatsu di Indonesia. Di sektor ini pun secara market size unit, Komatsu masih mendominasi dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Pertambangan dan mineral telah menjadi komoditas yang sangat berharga di Sumatera. Beberapa perusahaan lokal dan beberapa perusahaan internasional ikut berpartisipasi dalam melakukan eksplorasi industri pertambangan di wilayah tersebut. Selama ini, sektor pertambangan di Pulau Sumatera didominasi oleh pertambangan batubara. Selain daripada itu, baru-baru ini pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang memberikan insentif bagi perusahaan penghasil batubara berupa pembebasan royalti yang dikenakan. Hal ini menjadi stimulan positif dan berdampak pada penjualan alat berat Unity Tractors khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Sejak tahun 2017 hingga 2019, penjualan unit alat berat Komatsu mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 500-an unit pada tahun 2019. Namun, pada saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020 dan 2021, penjualan unit alat berat Komatsu mengalami penurunan tajam, dengan penjualan hanya di 160-an unit, atau mengalami penurunan 30-an% dibanding dengan penjualan unit alat berat Komatsu di tahun 2019. Namun, pada tahun 2022, setelah COVID-19 mulai mereda dan perubahan dari kondisi pandemi menjadi endemi, timbullah optimisme dan menjadi perbaikan pada segala lini bisnis dan termasuk kehidupan. Termasuk diantaranya pada bisnis pertambangan batubara yang merupakan salah satu core bisnis United Tractors. Di tahun 2022 ini, penjualan unit alat berat Komatsu melebihi pencapaian di tahun 2019, di mana di tahun 2019 penjualan unit alat berat Komatsu di 538, namun di 2022 penjualan alat berat Komatsu mencapai 631 unit. Namun pada tahun 2023 ini sepertinya masih cukup challenging, terutama untuk UT juga, di mana hingga sampai kuartal 2 2023 penjualan unit alat berat Komatsu baru mencapai 226 unit atau 35% dari penjualan unit alat berat Komatsu di tahun 2022. Masuk ke slide selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan sekilas tentang Komatsu Genuine Oil. Oli dan pelumas Komatsu Genuine dirancang menggunakan zat adiktif yang diformulasikan khusus yang dipadukan bersama oli dengan kualitas tertinggi. Hal ini dirancang khusus untuk memastikan pelanggan Komatsu untuk selalu mendapatkan performa terbaik dari alat berat kami. Oli-oli tersebut terdiri atas oli mesin, oli transmisi, dan oli hidrolik, serta kris dan pelumas untuk area undercarriage, alat kerja pendukung seperti boom, arm, bucket, dan blade, serta komponen bergerak lainnya. Digunakan bersama dengan Komatsu Oil and Wear Analysis atau yang biasa kami singkat dengan sebutan KOA.
Baik, untuk slide kali ini kita bisa melihat data summary sales KGO di all Indonesian wide. Data diambil dari 4 tahun belakang, dimulai dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Ada 2 tabel di sini. Tabel di sebelah kiri adalah tabel penjualan KGO berdasarkan volume dengan satuan liter, dan sebelah kanan adalah tabel penjualan KGO berdasarkan amount dalam satuan rupiah, Bapak-Bapak. Dari data ini kita bisa lihat bersama dan menganalisa bahwa terjadi penurunan yang cukup drastis di tahun 2020, di mana sebesar 20% penurunan penjualan KGO secara nasional. Disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh wabah COVID-19 yang mulai merebak di Indonesia, sehingga menyebabkan demand di semua lini bisnis, baik pertambangan maupun bisnis yang lain, Pak ya, secara nasional. Penurunan demand ini juga berdampak terhadap penjualan KGO dengan turun sebesar 20%, dengan volume di sekitar 98.000 liter, dan secara amount di 3,2 miliar rupiah, Pak, pembukuan di tahun 2020. Tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Di tahun berikutnya, di tahun 2021, penjualan KGO bisa kembali meningkat, Pak, sebesar 25%. Secara amount di 4,6 miliar, UT bisa melakukan penjualan terhadap KGO, di mana kondisi pemulihan pasca COVID mulai berlangsung membaik, dan meningkatnya juga aktivitas pertambangan, Pak ya, di mana atas demand batubara kembali meningkat, sehingga menyebabkan iup pertambangan mulai meningkatkan produksi. Di tahun 2022 kembali KGO bisa mencatatkan penjualan sebesar 7,5 miliar rupiah secara Indonesia wide, sehingga kondisi penjualan bisa meningkat cukup drastis, Pak, di tahun 2022. Demikian, Pak. Baik, di slide ini pembahasannya akan kita lebih kerucutkan lagi ke area Sumatera Selatan, di mana di sini kita sudah mendapatkan data summary sales KGO di Sumatera Selatan yang sudah kita compile dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Di sini ada 2 bentuk grafik, Bapak-Bapak sekalian, di mana di sebelah kiri ini merupakan grafik penjualan KGO di Sumatera Selatan dalam satuan liter atau volume, dan di sebelah kanan merupakan penjualan KGO dalam satuan amount. Di sini seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, efek pandemi yang masuk ke Indonesia di tahun 2020 mengakibatkan penjualan KGO di Sumatera Selatan di tahun 2020 juga ikut menurun. Di sini kita bisa lihat ada penurunan 19% di tahun 2020 dibandingkan pencapaian sales KGO di tahun 2019. Yang mana pada tahun 2020 kita hanya mencapaikan penjualan di angka 274.000 liter, sedangkan di tahun 2019 sebelumnya pencapaian kita bisa mencapai di angka 337.000 liter. Hal ini tidak lain dikarenakan efek COVID-19 yang mengakibatkan beberapa iup pertambangan di Sumatera Selatan menurunkan produksi dan beberapa juga mengalami slowdown. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2021 seiring pemulihan efek COVID-19 yang lebih membaik, sehingga beberapa iup juga mulai menggeliat lagi meningkatkan produksinya, dan ini juga berefek pada penjualan KGO yang juga ikut meningkat di tahun 2021.
Dan di tahun 2022 penjualan KGO melesat naik di angka 608.000 liter, sedangkan INMO-nya di angka 18 miliar dibandingkan tahun 2021 yang meningkat sebesar 44%. Hal ini tidak lain disebabkan karena harga batubara yang meningkat drastis, sehingga beberapa iup pertambangan di Sumatera Selatan meningkatkan produksi batubaranya, dan ini juga secara tidak langsung berimpact pada pemakaian oli di area sektor mining atau pertambangan. Baik Pak, selanjutnya terkait summary sales KGO Sumsel, di sini kami ambil 4 sampel dari 2019, 20, 21, 22 untuk kovarian. Dari data grafik di atas, terdapat sedikit penurunan di tahun 2020 terkait dampak COVID, yang perlahan kami sudah mulai bangkit lagi. Dan untuk variannya sendiri kami ada 4. Untuk yang pertama, yaitu untuk Komatsu Transmisi Oil. Untuk yang di sini pun ada 3 varian, untuk TO10, TO30, dan TO50, dengan interval pergantian oli sekitar 1000 jam. Selanjutnya, untuk Komatsu Hydraulic Oil, untuk di sini kita ada 3 varian juga, untuk varian 46, 68, dan 100 dengan interval pergantian oli di 2000 jam. Selanjutnya, yaitu Komatsu Gear Oil dengan tipe untuk 80W datar 90. Untuk interval pergantiannya sendiri di angka 4000 jam. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu untuk Komatsu Engine Oil untuk tipe 15W40 dengan interval pergantian di angka 500 jam. Baik, sampai tahap problem ya. Untuk problemnya sendiri ada 4 faktor ya yang mempengaruhi mengapa sulit sekali untuk meningkatkan penjualan Komatsu Engine Oil itu sendiri. Jadi ada 4 faktor. Yang pertama kemudian method, yang kedua, kemudian yang ketiga material, yang keempat adalah tools. Ya, kita mulai dari yang pertama, kita coba Kalau ini sendiri disebutkan lebih kepada customer ya. Nah, customer itu sendiri ada 2 tipe ya. Customer yang loyal, kemudian customer yang swinger. Nah, kalau swinger ini sendiri lebih dipengaruhi oleh price minded ya. Kemudian mereka juga lebih cenderung mencari promotion ya, seperti diskon dan sebagainya. Itu juga lebih dikatakan ketika ada penjualan atau oli yang murah, mereka kan cenderung ke sana ya pasarnya ya. Kemudian dari sisi metode ya. Nah, kalau dari sisi metode adalah marketing strategi. Kalau kita ngomong metode berarti terkait marketing strategi. Nah, strategi ini sendiri ya sebenarnya juga cukup hampir sama yang dilakukan oleh beberapa kompetitor oli. Salah satunya adalah adanya ikatan kontrak supplier dengan buyer. Ada kontrak price ya seperti itu ya. Kemudian adanya customer gathering ya, strategi-strategi ini ya. Kemudian penjualan secara bulky sampai dengan promotion diskon. Kemudian yang tidak kalah juga ya strateginya adalah membuat free trial oli. Nah, ini akan cenderung menarik pasar gitu ya untuk mencari atau meningkatkan penjualan oli itu sendiri. Nah, ini salah satu strategi yang agak sulit ya. Artinya sudah dilakukan banyak kompetitor dan untuk masuk ke sana juga kita perlu berinovasi ya. Kemudian yang ketiga itu material atau produk quality ya. Nah, kalau secara produk quality itu kan sebenarnya spek juga hampir sama ya dengan yang ditawarkan oleh kompetitor kita dibanding dengan Komatsu Engine Oil ya. Mulai dari total base number, kemudian bagaimana oli itu punya good cleaner, kemudian punya heat resistant,
kemudian anti-wear performance, sampai dengan oli itu bisa punya durability yang tinggi atau lifetime yang tinggi ya. Itu adalah beberapa ya produk quality yang ditawarkan oleh kompetitor lain ya yang mirip dengan KGO ya. Kemudian dari tools ya, keempat itu tools ya. Nah, tools ini seperti price yang tidak kompetitif. Nah, kalau harga kita sudah tidak bisa bersaing ya, itu akan cenderung susah untuk masuk pasar. Nah, kenapa harga itu di awal tinggi? Salah satu faktornya adalah production cost itu sudah tinggi di awal, sehingga untuk merumuskan price yang bersaing ini juga cukup sulit ya untuk masuk ke pasar. Ini beberapa faktor yang saya sebutkan tadi yang mungkin akan cukup sulit masuk ke pasar, karena secara kompetitor juga aktual di lapangan banyak improvement yang sama dengan penjualan oli KG itu sendiri ya. Di sini kami akan membahas terkait dengan important research question yang kami angkat dalam pembahasan di sini, yaitu bagaimana caranya untuk mendesain agar sales Komatsu Genuine Oil dapat ditingkatkan di area Sumatera Selatan dengan metode Customer Relationship Management, di mana objektif yang akan kami tuju di sini yaitu mendesain metode yang pas untuk increase sales Komatsu Genuine Oil dengan menggunakan Customer Relationship Management yang nanti akan kita bahas secara spesifik. Limitation scope yang ada dalam presentasi di sini yaitu terkait dengan desain menggunakan Customer Relationship Management, bagaimana untuk melakukan increase genuine sales Komatsu yang kita bahas di sini. Pada slide literatur review, kita bisa lihat 4 reference yang digunakan, yaitu Morgan tahun 2012, kemudian juga Kras tahun 2015, Malt & Coley tahun 2000, dan Lewis tahun 2004. Di mana untuk Morgan sendiri, challenge-nya adalah menggambarkan peran pemasaran dalam menjelaskan perbedaan kinerja antar perusahaan. Sedangkan Malt & Coley menginvestigasi pemasaran interaksi dengan penelitian dan pengembangan manufaktur dan keuangan. Purpose tim kami yaitu mengembangkan model konseptual untuk memperluas pemahaman tentang CRM dan perannya dalam meningkatkan pelanggan, di mana CRM adalah Customer Relation Management dan konsep pemasaran dalam satu kerangka kinerja yang berbasis proses, memberikan wawasan dalam mencapai kesuksesan dengan CRM strategi dan implementasinya.